Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kultum kita dari tema tentang sabar. Udah beberapa pertemuan, insyaallah sedikit banyak tentang masalah sabar kita mendapatkan pengetahuan. Berikutnya adalah beralih dari sabar ke syukur. Kata Imam Ghazali, orang beragama itu punya kedudukan. Justru itulah yang harus kita raih. Kedudukan itu dimulai dari makom. Makom itu kedudukan, posisi. Pertama, taubat. Itu bagikan rumah itu pondasi. Pondasinya itu apa? Taubat. Sehebat apapun rumah, kalau pondasinya nggak kuat akan habis. Sehebat apapun ibadah kita, kalau kita tidak meninggalkan dosa, masih tetap melakukan banyak dosa, ya nggak ada hasilnya yang namanya ibadah. Maka dari itu harus diperkuat itu yang namanya taubat, meninggalkan dosa. Kemudian setelah bertaubat, makom atau kedudukan berikutnya adalah sabar. Sabar dalam arti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu biasanya melawan hawa nafsu. Kalau kita berhadapan dengan yang di luar diri kita, yang kelihatan, itu mudah untuk kita antisipasi. Yang repot itu adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Maka kata Sayyidina Ali, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling berat bagimu adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Ya kan, Mas Soto? Itu yang namanya kita kalah sama HP itu nggak usah kadang menang kadang kalah. Enggak, kalah terus lah, kalah terus kita itu melawan HP itu kalah terus. Lagi enak nonton postingan pengajian, tiba-tiba ada iklan. Yang ditonton iklannya terus seperti itu, kalah hawa nafsu kita. Itu kalau kita sadar, mengalahkan hawa nafsu. Kemudian itu harus sabar itu. Makanya program sekarang itu kalau bisa jam 11 malam itu nggak usah nonton HP lah. Kata Rasulullah, sunnahnya orang mukmin itu tidur cepat-cepat agar malam itu bisa bangun. Ini begadang mulu, begadang yang nggak ada gunanya, kata Bang Haji. Benar-benar nggak ada gunanya itu main HP itu, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, bikin males dan seterusnya. Itu lawan berat umat Islam sekarang itu bukan lawan yang secara fisik, namun yang masalah-masalah hawa nafsu itu. Sabar, harus kuat, nahan, latihan. Nah, makom pertama taubat, makom kedua adalah sabar. Makom ketiga ini kata Imam Ghazali adalah makom atau kedudukan bersyukur. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyertakan, membarengkan antara syukur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Dan ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian durhaka. Ternyata syukur itu ada nilai plusnya berzikir. Kita berangkat dari rumah Mas Toto, datang ke Masjid Nurul Ikhlas, badannya berzikir, kakinya berzikir. Berzikir dalam arti mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri diberikan nikmat waktu luang. Oh, ternyata jalannya Pak Deliusa dari rumah ke sini itu tidak hanya bersyukur, namun dihitung berzikir. Tidak hanya berzikir secara lisan, badannya berzikir, kakinya berzikir dan segala macam. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Artinya Allah akan membalas ingatnya manusia yang sementara diingat oleh Allah dengan selama-lamanya, dengan yang lebih baik.
Pak Sony dari rumahnya itu jalan kaki, dihitung Pak Sony, tak 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 berapa langkah, itu disebut berzikir oleh Allah. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasannya bersyukur itu dibarengkan oleh Allah dengan berzikir. Masya Allah, kelihatannya kita kan persepsi kita orang kalau zikir itu menghadap ke apa mana, ke kiblat terus berzikir, baca subhanallah. Tidak terbatas itu. Kita makan, kita merasa bahwa ini adalah pemberian Allah, hingga bismillah baca terus alhamdulillah, itu adalah berzikir dibarengkan dengan bersyukur. Ayatnya fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, berzikirlah kalian kepadaku maka niscaya aku akan mengingat kalian, bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur atau durhaka. Dikasih nikmat sehat, duit banyak, malah berangkat ke diskotik, bukannya datang ke masjid Nurul Ikhlas. Ayo, itu namanya ya Allah sehat ghairu afiat. Itu sehat tapi enggak afiat, kelakuannya itu enggak benar. Sekali lagi, ketika bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas datang ke Masjid Nurul Ikhlas, tidak hanya bersyukur namun berzikir, badannya mengingat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.